Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Rahman Darmawan Syahrianto, NIM 6211419036. Di sini saya akan mempresentasikan pembinaan olahraga usia dini pada cabang olahraga pencaksilat. Pencaksilat adalah salah satu budaya nenek moyang bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan dan disebarluaskan keberadaannya. Pencaksilat adalah gerakan serang bela berupa tari berirama dengan peraturan adat kesopanan tertentu yang bisa dipertunjukkan di depan umum, dan silat adalah inti sari dari pencak, yakni kemahiran untuk berkelahi atau membela diri. Pencaksilat adalah salah satu budaya nenek moyang yang merupakan seni bela diri dalam bentuk gerakan serang dan tarian yang memiliki aturan tertentu dengan tujuan untuk dipertunjukkan di depan umum atau untuk membela diri dari musuh. Anak adalah penerus generasi keluarga dan bangsa. Perlu mendapat pendidikan yang baik sehingga potensi-potensi dirinya dapat berkembang dengan pesat, sehingga akan tumbuh menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang tangguh dan memiliki berbagai macam kemampuan dan keterampilan yang bermanfaat. Oleh karena itu, penting bagi keluarga, lembaga-lembaga pendidikan berperan dan bertanggung jawab dalam memberi berbagai macam stimulasi dan bimbingan yang tepat, sehingga akan tercipta generasi penerus yang tangguh. Salah satu pendidikan yang dapat mengembangkan karakter tangguh bagi anak adalah dengan memberikan pendidikan pencaksilat atau pelatihan pencaksilat. Karena pendidikan pencaksilat dapat mengembangkan 5 nilai karakter yang khas, yakni karakter takwa, tangguh, trengginas, tanggap, dan tanggon. Ada sangat banyak perguruan silat yang ada di Indonesia ini, dan semuanya memiliki ciri khas masing-masing. Akan tetapi, sebuah perguruan silat baru akan diakui jika sudah terdaftar dalam IPSI, yaitu Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Dengan adanya IPSI, maka dapat menyatukan perbedaan yang ada dari berbagai perguruan yang ada. Untuk mencapai prestasi puncak, maka atlet harus menjuarai kompetisi tertinggi, yaitu kompetisi tingkat nasional seperti SEA Games, Asian Games, dan lain-lain. Untuk menuju ke sana, maka harus dibuat binaan latihan sejak usia dini, sehingga pada usia tertentu, maka atlet tersebut dapat meraih prestasi tertingginya. Kita masuk ke program pembinaan olahraga usia dini. Ada beberapa tahapan dalam melakukan pembinaan olahraga pada usia dini. Yang pertama yaitu pemasalan. Pemasalan adalah mempolakan keterampilan dan kebugaran jasmani atlet secara multilateral dan spesialisasi. Adapun metode yang digunakan dalam pemasalan yaitu yang pertama, mempolakan peningkatan keterampilan maupun kebugaran pada sekolah dasar dan spesialisasi pada sekolah lanjutan, serta perkumpulan untuk mencapai prestasi optimal. Kedua, menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana serta tenaga pelatih maupun tenaga pendidik yang berkompeten. Memberikan penghargaan kepada para penggerak upaya pemasaran olahraga prestasi. Target yang dituju dari pemasaran ini adalah pelajar dari SD, SMP, SMA. Akan tetapi, diprioritaskan untuk mengembangkan atlet semenjak dari SD. Sehingga pada saat SMA, maka ia sudah dapat mencapai prestasi tertingginya, karena sudah memiliki cukup pengalaman serta teknik yang cukup untuk itu. Tahap kedua adalah pembibitan. Pembibitan adalah upaya yang diterapkan untuk menjaring atlet berbakat dalam olahraga prestasi, dalam hal ini pencaksilat, yang diteliti secara terarah dan intensif melalui orang tua, guru, pelatih pada satu cabang olahraga. Identifikasi.
Identifikasi adalah usaha yang dilakukan untuk memperkirakan peluang seorang atlet yang berbakat untuk dapat berhasil dalam menjalani program latihan sehingga mampu mencapai prestasi puncaknya. Seleksi bakat. Seleksi bakat adalah usaha yang dilakukan untuk menentukan apakah atlet tersebut memiliki bakat potensial dalam cabang olahraga yang diikuti atau tidak. Jika lolos seleksi, maka akan mengikuti tahap lanjutan. Pengembangan bakat. Pada tahap pengembangan bakat, merupakan upaya untuk mengarahkan atlet agar bakat yang dimiliki dapat tersalurkan dengan maksimal, sehingga dapat mencapai prestasi puncaknya. Dalam pengembangan bakat ini terdapat beberapa program latihan. Yang pertama, latihan dari cabang olahraga pencaksilat harus disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan atlet. Perhatian harus difokuskan pada kelompok otot, kelenturan persendian, stabilitas, dan penggiatan anggota tubuh dalam pencaksilat. Pengembangan kemampuan fungsional dan morfologis sampai tingkat tertinggi yang akan diperlukan untuk membangun tingkat keterampilan teknik dan taktik yang tinggi serta efisien. Pengembangan perbendaharaan keterampilan adalah sebagai persyaratan pokok yang diperlukan untuk memasuki tahap spesialis dan prestasi. Prinsip perkembangan perbendaharaan keterampilan didasarkan kepada fakta bahwa semua ada interaksi atau saling ketergantungan antara semua organ dan sistem dalam tubuh manusia. Spesialisasi atau latihan khusus dalam pencaksilat terdapat dua, yaitu seni dan laga, untuk mengarahkan kepada perubahan morfologis dan fungsional sesuai dengan spesialisasinya. Spesialisasi adalah sesuatu keunikan yang didasarkan pada pengembangan keterampilan terpadu yang diterapkan dalam program latihan bagi anak remaja. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga. Dalam cabang olahraga pencaksilat, tenaga keolahragaan yang terkait adalah yang pertama yaitu dari IPSI. IPSI ini bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan perlombaan resmi yang bertujuan mencari bibit atlet dari usia dini, mulai dari menyiapkan wasit, sarana prasarana yang diperlukan. IPSI juga menjadi pemersatu dari berbagai macam perguruan yang ada di Indonesia, sehingga saat diadakan kompetisi, maka dibuat aturan pertandingan oleh IPSI agar dapat menjadi patokan bagi para atlet dari berbagai perguruan tersebut. Yang kedua adalah pelatih. Pelatih ini bertugas mengarahkan atlet dalam latihannya, agar dapat membantu atlet mengembangkan bakat yang dimiliki. Sedangkan untuk pengawasan dilakukan oleh KONI, yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia. Dengan menggunakan metode evaluasi, dilakukan dengan menguji keefektifan program yang dijalankan oleh IPSI setempat, maka program tersebut benar-benar efektif memunculkan bibit-bibit atlet muda baru. Selanjutnya adalah menguji keamanan yang diterapkan dalam program tersebut. Apakah sudah sesuai dengan standar keamanan bertanding atau belum? Kesimpulan dari presentasi ini yaitu program pembinaan olahraga pencaksilat usia dini dapat dilakukan dengan baik dan mendapatkan hasil yang diinginkan adalah dengan membina mulai dari pelatih, keluarga atlet, IPSI hingga KONI agar dapat pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik serta dapat memunculkan bibit-bibit atlet yang baru sejak usia dini sehingga bakat dari anak tersebut dapat tersalurkan dengan baik. Saran dari saya yaitu sebisa mungkin dalam proses pembibitan calon atlet ini dapat meminimalisir dari segi biaya sehingga calon atlet yang berasal dari keluarga kurang mampu pun dapat mengikuti dengan mudah, dan menurut saya perlu adanya penyediaan sarana prasarana di setiap tempat latihan sekecil apapun untuk memperlancar program pembinaan olahraga
pencaksilat sejak usia dini. Mungkin dari pihak yang berkewajiban bisa melakukan berbagai cara. Salah satunya dengan membuka wadah untuk mendaftarkan tempat atau cabang latihan atau perguruan agar bisa mendapatkan bantuan berupa sarana prasarana yang dibutuhkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.